Hello bright people, welcome back this my channel Pahayak Reward. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja ya bright people. Oke bright people, kali ini kita lanjut lagi cerita misteri, cerita horor ya. Kali ini saya akan ceritakan cerita dari teman saya asli. Dan ini kisah nyata yang diceritakannya sudah lama. Ini pada tahun sekitar 2002, 2001 ya teman-teman. Ini cukup mengerikan. Dan ini terjadi di tempat teman saya. Oke, bright people, sebelum lanjut, kiranya teman-teman yang ada di rumah untuk subrek saja channel ini, share video ini ke teman-teman lainnya untuk hiburan dan teman-teman. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman. Jadi nama teman saya ini Mikael ya, Mikael ya, sebut saja Mikael ya, biar tidak susah menghafalkannya. Jadi Mikael ini dia bersekolah di suatu daerah ya, tepatnya di Kalimantan Tengah, dan dia di Palangkaraya. Nah, pada saat itu beberapa minggu itu dia mengalami kedukaan, yaitu orang tuanya meninggal, yaitu bapaknya. Nah, pada saat itulah teman-teman, setelah bapaknya meninggal, banyak kejadian-kejadian aneh yang menimpa keluarganya si Mikael ini di rumah. Jadi pada suatu malam si Mikael ini terbangun ya. Dia biasa terbangun dan ingin ke tempat kamar mandi. Dan tiba-tiba dia ini di rumahnya ini kan ada seperti lorong ya, ada tempat santai. Jadi di luar gitu loh. Nah, setelah itu dia tidak sengaja melihat sosok wanita berambut panjang pada saat itu pertama kali gangguan ya teman-teman. Dan itu dia langsung menyerang si Mikael ini. Menyerangnya dia tidak tahu, lupa seperti apa. Tiba-tiba pada saat itu dia sudah dibangunkan oleh kakaknya. Jadi si Mikael ini berempat saudara. Jadi kebetulan si Mikael ini anak bungsu ya teman-teman. Nah, jadi setelah itu mereka membangunkan Mikael, kenapa kamu? Ya, jadi kakak pertamanya nih si Tony, yang kakak keduanya nih si Agus. Dan satu ini di luar kota ya teman-teman. Dia sudah bekerja, sudah lulus ya, sudah lulus SMA, bekerja di mana gitu kan. Nah, jadi Mikael, kenapa kamu? Jadi si Mikael ini bercerita setelah dibangunkan bahwa dia diserang sosok wanita berambut panjang. Nah, seperti itu. Jadi setelah itu mereka tidak apa-apa ya, tidak langsung menjawab, mungkin itu cuma halusinasi atau seperti apa. Jadi santai saja. Di malam-malam berikutnya itu seperti biasa. Nah, pada saat suatu senja ya, tiba-tiba saja si Michael ini duduk sambil menonton. Tiba-tiba saja dia dipanggil oleh ibunya. Jadi setelah orang tuanya meninggal, si Michael ini bersama ibu dan empat saudaranya ya. Jadi dipanggil oleh ibunya, datanglah dia. Jadi Michael seperti itu dipanggil ya ke dapur sebentar, dan dia cek ke dapur. Ternyata ibunya sedang di kamar mandi dan dia menunggu ibunya itu di kamar mandi. Kok ibunya tidak keluar-keluar dari kamar mandi? Ya, gitu loh. Dan ternyata beberapa menit kemudian ada suara dari luar ketok pintu. Ya, dia membuka ketok pintu dan ternyata ibunya. Jadi siapa yang memanggilnya itu sangat menyeramkan sekali teman-teman ya. Itu luar biasa sekali dia. Nah, dia cerita lagi, oh kenapa seperti ini ya. Nah, itu sebagian dari cerita si Michael ya. Dan tiba-tiba saja kakaknya ini bertengkar hebat ya, sampai mau bacok-bacokan ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Namun bisa direlai oleh orang tuanya, bahwa Michael ini bingung kenapa ya hawa rumah ini berbeda setelah orang tuanya meninggal. Dan suatu malam banyak ya cerita-cerita si Michael ini. Dan suatu malam pernah dia ya, pada saat itu dia lagi tinggal sendirian dan orang tuanya lagi ke tempat saudaranya bersama kakaknya. Dan kakaknya si Agus ini keluar juga bertemu temannya. Jadi pada saat itu sekitar jam setengah 9 malam itu dia masih sendiri ya teman-teman di rumah. Dan pada saat tinggal sendiri itu dia santai nonton TV. Jadi nonton televisi dan santai, tiba-tiba lampu mati. Pada saat itu sering terjadi ya lampu mati itu. Dan
dia menyalakan lilin sampai beberapa menit kemudian dia nunggu lagi duduk di ruang tamu. Dan ternyata teman-teman ada lagi gangguan yang dialami oleh si Michael ini. Jadi pintu kamar yang ada di sebelah tempat duduknya itu bunyi teman-teman. Jadi seperti gini, kalau gini sih tidak apa-apa, jadi keras sekali bunyinya. Nah, dia kaget langsung keluar rumah, lari. Pada saat itu dia langsung keluar rumah dan mendatangi, menyusul ibunya ke tempat saudaranya. Dia sangat keringatan dan sangat jantungnya berdebar, dan dia berkata kepada ibunya, ada apa ini, saya sering diganggu. Nah, akhirnya mereka pulang. Pada saat itu dicek kembali dan tidak ada terjadi apa-apa. Pada saat itu saudaranya si Michael ini, pamannya datang berkunjung tempat itu, dan pamannya pada saat itu ingin ada yang diurusnya di kota tersebut. Dan sejak datang pamannya tidak banyak bicara teman-teman, yang biasanya ceria, yang biasanya banyak ngomong, pamannya tidak bicara. Dan pada akhirnya pamannya izin pamit. Pada saat itu dia nginap 1 malam, dan pada saat itu 1 malam itu tidak terjadi apa-apa ya teman-teman. Beberapa hari kemudian ada telepon dari pamannya ini, namanya pamannya, sebut saja namanya Paman Kusman ya. Si Paman Kusman ini menelpon dan agar berbicara kepada ibu dan anak-anak mereka. Nah, pada saat itulah si Paman Kusman ini bercerita kepada ibunya, dan akhirnya kakaknya pun mengerti bahwa di dalam rumah tersebut ada makhluk. Jadi makhluk itu yang mengganggu keluarga si Michael ini, yang contohnya bisa sedikit-sedikit bertengkar. Jadi maksud makhluk ini untuk membunuh sesama keluarga mereka itu sendiri, dan entah sakit seperti itu ya teman-teman. Jadi makhluk itu dikirimkan. Kaget lah ya orang tua si Michael ini, ibunya dan kakak-kakaknya. Jadi mereka ingin tahu siapa yang mengirimkan itu. Nah, pada saat itu pamannya Kusman tidak tahu ya. Nah, pada akhirnya dimintai tolonglah si Paman Kusman ini ke rumahnya kembali untuk bisa membersihkan makhluk itu supaya keluar dari rumah mereka. Jadi agar tidak ada gangguan. Jadi ini sudah berlangsung lama, berbulan-bulan ya. Mungkin sekitar 3-4 bulanan makhluk itu sudah mengganggu dan membuat suasana di rumah itu panas. Dan pada akhirnya pamannya menyetujui dan ingin membantu si Michael dan keluarganya ini. Dan pada saat itu mereka langsung beberapa hari sudah siap beberapa kebutuhan atau mungkin sesuatu yang diambil untuk mengusir roh jahat tersebut. Dan pada akhirnya pamannya ke rumahnya ya. Nah, jadi lilin ya, pada saat itu dalam pengusiran itu ada lilin, suasana gelap. Jadi saudara-saudara ibunya mundur di belakang saja, dan dia berkomunikasi dengan makhluk arwah yang dikirimkan itu. Dan ternyata beberapa kali komunikasi, ternyata di lilin ini tiba-tiba mati teman-teman. Kata si Michael ini, lilin ini tiba-tiba mati seperti ada yang niup. Suara angin itu tiba-tiba kencang di situ teman-teman. Mereka melakukan ini di dalam rumah. Jadi angin itu seperti masuk padahal rumah itu ditutup. Dan pada akhirnya beberapa menit kemudian si paman ini selesai berkomunikasi. Jadi pamannya ini bercerita seperti ini. Pada saat itu memang ya, roh yang ini ingin melawan teman-teman. Jadi karena mungkin ya si pamannya Kusman ini memang orang yang tokoh yang dituakan juga di kampungnya, dan dia memiliki ilmu, jadi bertarunglah seperti itu ya. Nah, pada saat itu akhirnya si hantu yang meneror ini mau keluar dari rumah itu dengan satu syarat ya teman-teman. Si paman ini, si Kusman ini harus mengangkat beban kambing. Jadi dia minta kambing sebagai sesajennya, dan kambing itu harus diantar ke bukit. Nah, jadi bukit ini cukup terkenal di daerah Kalimantan. Jadi diantarkan sendiri, digendong ya dari sesajen itu. Jadi dia minta ada malamnya pada waktu itu. Dia membicarakan ini kepada orang tuanya si Michael, dan pada akhirnya mereka berembuk dan setuju.
Jadi salah satu dari mereka yang mengantarkan hal ini. Nah, setelah itu keluarganya nih, kakaknya si Agus bertanya, jadi siapa yang sebenarnya mengirim makhluk ini, Paman? Nah, jadi pamannya si Kusman ini bercerita bahwa yang mengirimkan ini bukan orang lain, namun saudara mereka sendiri, teman-teman. Nah, itulah kenapa ada kiriman. Siapa? Ternyata bapaknya ini kan seorang pengusaha ya teman, atau bisa juga disebut sebagai kontraktor. Jadi bisa dibilang yang melakukan ini adalah saudara mereka sendiri yang juga bekerja satu ya CP sama mereka, satu perusahaan sama mereka, yang menjadi tangan kanan ya yang melakukan ini. Dialah yang mengirimkan supaya mereka semuanya mati dan dia mewarisi semua perusahaan tersebut. Jadi itulah maksud kenapa dia mengirimkan ya teman-teman. Dan pada akhirnya pada saatnya tiba, akhirnya si Agus lah ya yang dikirim untuk mengangkat sesajen itu yang berada di bukit itu sendirian pada malamnya, mau nggak mau supaya teror ini segera selesai. Jadi teman-teman memang ada beberapa cara ya untuk santet atau sejenisnya seperti apa. Dia ada mengirimkan benda, dan ini orang ini mengirimkan hantu. Ada beberapa teman-teman ya. Inilah cerita dari teman saya si Mikel ini. Dan setelah kejadian itu pada akhirnya rumah itu tenang, aman dan tentram, tidak pernah terjadi cekcok sesama keluarga mereka sendiri, dan gangguan-gangguan yang lain sekarang sudah tidak ada teman-teman. Pada saat ini, pada sampai saat ini akhirnya kakak-kakaknya sudah bisa menjalankan bisnis mereka dan berjalan sebagaimana mestinya, sudah lancar ya teman-teman, tidak ada gangguan-gangguan lagi. Oke, Bright People, demikian cerita dari teman saya si Mikel ini. Kiranya teman-teman menjadi pengalaman ya untuk cerita ini, hiburan juga untuk teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa subrek channel ini dan share video ini ke teman-teman lainnya. Menjadi cerita khas dari saya. Sampai jumpa untuk video selanjutnya ya teman-teman. Oke, sampai jumpa. Saya Pak Yakriwood, see you in the next video.